Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Gozi Afril Purwana, mahasiswa Universitas Pajajaran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Statistika Angkatan 2023. Kali ini saya akan membahas proyek epidem saya yang berjudul Analisis Epidemiologi Insidensi Diare di Indonesia tahun 2018 menggunakan pendekatan regresi OLS dan autokoreksi spasial. Nah, pertama saya akan membahas tentang pendahuluan latar belakangnya. Penyakit diare ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Diare tidak hanya menyebabkan peningkatan angka kesakitan, tapi juga dapat menurunkan produktivitas penduduk serta membebani sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan data statistik atau yang bisa disingkat BPS, jumlah kasus diare pada tahun 2018 menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsi di Indonesia, yang mengindikasikan adanya perbedaan kondisi sosial, demografi, dan lingkungan antar wilayah. Dalam kajian epidemiologi, kejadian penyakit diare dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penting karena wilayah dengan populasi besar cenderung memiliki tingkat keberatan yang tinggi, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan seperti diare. Data BPS tahun 2018 juga menunjukkan bahwa distribusi jumlah penduduk antar provinsi di Indonesia tidak merata, sehingga berpotensi mempengaruhi perbedaan jumlah kasus diare antar wilayahnya. Selain faktor kependudukan, ketersediaan sumber daya kesehatan juga berperan dalam pengendalian penyakit diare. Tenaga gizi memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan diare melalui edukasi gizi, perbaikan pola makan, serta penanganan gizi pada kelompok rentan. Namun jumlah tenaga gizi antar provinsi pada tahun 2018 masih menunjukkan ketimpangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian penyakit diare. Selanjutnya ada faktor lingkungan, khususnya akses terhadap sumber air minum yang layak atau yang disebut air bersih, yang merupakan determinan utama dalam kejadian diare. Rumah tangga yang tidak memiliki air minum layak lebih berisiko terpapar mikroorganisme penyebab diare. Data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses air minum layak juga bervariasi antar provinsi, sehingga berpotensi mempengaruhi pola kejadian diare secara regional. Oleh karena itu, pendekatan epidemiologi diperlukan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kejadian diare secara lebih komprehensif. Tujuan dari penelitian ini itu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus diare di Indonesia pada tahun 2018 menggunakan pendekatan epidemiologi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk, tenaga gizi, dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak terhadap jumlah kasus diare antar provinsinya. Selanjutnya, saya akan membahas sinyal pustakanya. Yang pertama itu ada agen, host, dan environment-nya. Agen ini merupakan penyebab langsung dari penyakit. Pada penelitian ini, agen yang dikaji adalah penyebab penyakit diare yang umum berasal dari mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit yang masuk ke tubuh manusia melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Data jumlah kasus diare yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS berdasarkan jumlah kasus penyakit menurut provinsi tahun 2018. Dan host untuk penelitian ini adalah individu populasi yang berpotensi terinfeksi penyakit. Dan ini karakteristik host dipresentasikan oleh jumlah penduduk dan jumlah tenaga gizi. Jumlah penduduk menggambarkan besarnya populasi yang berisiko terpapar diare, di mana wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar cenderung memiliki risiko penyebab penyakit yang lebih tinggi. Sementara itu, jumlah tenaga gizi mencerminkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi berbasis lingkungan, termasuk diare. Dan untuk environment untuk kasus ini itu mencakup kondisi lingkungan fisik yang memengaruhi keberlangsungan langsung agen dan kerentanan host. Dalam penelitian ini, faktor lingkungan dipresentasikan oleh persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Selanjutnya ada ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi ini digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah kasus diare dengan jumlah penduduk, jumlah tenaga gizi, dan akses air minum layak. Analisis dilakukan menggunakan OLS, korelasi Spearman, dan serta asosiasi sosial. Selanjutnya, untuk metodologi ini ada pembahasan sumber datanya. Nih, untuk data saya menggunakan D-nya jumlah kasus diare provinsi, X1-nya itu jumlah penduduknya dengan tanda kurung ini 1000 dan X2-nya itu jumlah tenaga gizi dan X3 itu persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak. Untuk metode analisisnya lakukan pendekatan epidemiologi kualitatif dan spasial yang meliputi perhitungan ukuran kejadian penyakit, pengujian pola spasial, uji optimisasi, dan pemodelan regresi. Yang pertama itu ada prevalensi, seperti ini rumusnya, yaitu jumlah kasus diare dibagi jumlah penduduk, ini per 100.000 orang, jadi dikali 100.000. Selanjutnya, saya menggunakan global smoran untuk mengecek autoklasi spasialnya dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya saya di sini menguji asumsi untuk melakukan OLS. Yang pertama itu ada uji multikolonialitas, di mana V itu yang dikurang 10 menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas.
Setelah itu ada uji heteroskedastisitas yang menggunakan Bruce-Pagan test. Digunakan ini untuk menguji kesamaan variance residualnya, yang dimana bahwa kalau p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka dia menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan untuk selanjutnya, ada uji normalitas residual yang menggunakan Saville test digunakan untuk menguji apakah residual ini berdistribusi normal atau tidak. Kalau p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka menunjukkan bahwa residualnya ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada model regresi OLS-nya, atau yang bisa dibilang ordinary least square. Ini digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor demografi dan lingkungan terhadap jumlah kasus diare. Modelnya seperti ini, seperti berikut. Nah, sekarang langsung ke hasil dan pembahasan saja. Di sini ada library yang saya pakai. Lalu ini ada metodologinya seperti ini. Di sini saya menggunakan insidensi ya. Karena tadi saya menggunakan OLS, maka saya menggunakan insidensi per 100.000 orangnya dengan rumus seperti berikut dan didapat summary-nya seperti berikut. Selanjutnya ada peta deskriptif, yaitu ada diare, di mana bisa dilihat bahwa di Pulau Jawa itu yang paling banyak orang itu, diarenya juga makin tinggi tuh dari sisa Indonesianya. Di sini ada peta persebaran untuk kepadatan penduduk, di sana ada untuk jumlah tenaga gizinya. Terus selanjutnya ada peta persentase rumah tangga dengan air yang layak, didapat seperti berikut. Lalu di sini ada peta insidensi. Nah, didapat sebagai berikut. Untuk interpretasi dari peta insidensi ini menunjukkan bahwa insidensi diare per 100.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2018 bervariasi antar provinsinya dan tidak tersebar secara merata. Beberapa wilayah tampak memiliki insidensi yang lebih tinggi yang mengindikasikan beban penyakit diare yang lebih besar. Kemungkinan berkaitan dengan faktor lingkungan, keberatan penduduk, serta kebatasan akses air minum layak dan sanitasi. Sementara itu, provinsi dengan insidensi lebih rendah menunjukkan kondisi kesehatan lingkungan yang relatif lebih baik. Pola perbedaan antar wilayah ini mengisyaratkan adanya keterkaitan spasial yang perlu dianalisis untuk menentukan wilayah prioritas dalam pencegahan penyakit diare ini. Seperti berikut. Sejauh ini banyak ini ya insidensinya. Lalu sini saya akan melakukan global Moran test pada insidensi diare Indonesia ini. Dapat hasilnya berikut, yang berarti bahwa nilai Moran sebesar 0,014 ini sangat mendekati 0 dan p-value-nya itu 0,415. Ini berarti tidak terdapat alokasi spasial yang signifikan pada insidensi diare antar provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pola sebenarnya insidensi diare bersifat acak sehingga provinsi dengan insidensi tinggi atau rendah tidak cenderung mengelompok secara spasial ya. Selanjutnya ada model WS. Di sini menggunakan library dplyr, car, dan lmtest. Lalu di sini ada sintaksnya dan ada rumusnya. Dapat hasil seperti berikut. Ya, skornya 0,17 dan signifikansi sebagai berikut yang bisa diinterpretasikan bahwa keberatan penduduk ini memiliki koefisien negatif dan signifikan pada taraf 10%, yaitu 0,076, menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan penduduk cenderung berkaitan dengan penurunan insidensi diare, meskipun pengaruhnya lemah. Sedangkan untuk tenaga gizi ini berpengaruh positif dan signifikan pada taraf yang persen, yang artinya provinsi dengan jumlah tenaga gizi lebih banyak cenderung memiliki insidensi diare yang lebih tinggi, yang kemungkinan mencerminkan respon terhadap tingginya kasus bukan sebagai penyebabnya langsung. Dan untuk persentase rumah dengan air layak ini tidak berpengaruh signifikan terhadap insidensi diarenya. Nilai skor sebesar 0,17 ini menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 17% variasi insidensi diare, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti perilaku higienis, sanitasi lingkungan, atau akses layanan kesehatan. Di sini ada uji asumsinya. Misalnya V ini sudah kurang dari 10, berarti sudah layak, dan untuk hasil bersepaganya ini, p-value-nya itu lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga variance residual bersifat homogen dan asumsi awalnya terpenuhi. Di sini untuk Sheffield Wake-nya juga 0, udah nilainya p-value-nya 0,89 yang artinya residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas residual dalam regresi OLS sudah terpenuhi. Nah, di sini ada uji korelasi simulasi eksperimen. Begitu rumusnya didapat hasil seperti berikut yang ada ini. Yang interpretasi ini keberatan penduduk memiliki korelasi positif lemah dengan insidensi diare dan tidak signifikan pada taraf 5%, namun menunjukkan kecenderungan hubungan pada taraf 10%.
Nilai gizi menunjukkan korelasi positif lemah dengan insidensi diare dan tidak signifikan, sedangkan persentase rumah dengan air layak memiliki korelasi sangat lemah dan tidak signifikan terhadap insidensi diare. Yang berarti kesimpulan dari korelasi eksperimen ini tidak terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara ketiga variabel dengan insidensi diare pada tingkat provinsi. Hubungan yang ada cenderung lemah dan tidak bermakna secara statistik gitu. Selanjutnya ada kesimpulan, berdasarkan hasil regresi OLS, dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor keberatan penduduk, jumlah tenaga gizi, dan persentase rumah tangga dengan akses air yang layak itu belum mampu menjelaskan variasi insidensi diare antar provinsi secara kuat. Hal ini terlihat dari hasil uji simultannya yang tidak signifikan serta nilai R-square yang relatif rendah itu sekitar 17%. Artinya sebagian besar variasi kasus diare masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi sanitasi, kualitas lingkungan, serta akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Dengan demikian, model ALS ini bersifat eksploratif dan belum cukup untuk digunakan kuat untuk digunakan sebagai dasar prediksi yang komprehensif. Secara parsial, keberatan penduduk menunjukkan hubungan negatif yang lemah terhadap insidensi diare, yang mengindikasikan bahwa wilayah dengan penduduk yang lebih padat tidak selalu memiliki kasus diare yang lebih tinggi. Kemungkinan karena infrastruktur dan layanan kesehatan yang relatif lebih baik. Sementara itu, variabel tenaga gizi berpengaruh positif dan signifikan, yang lebih mencerminkan respons sistem kesehatan terhadap tingginya kasus diare daripada sebagai faktor penyebab langsung. Adapun persentase rumah dengan akses air yang layak tidak menunjukkan pengaruh yang berarti bahwa ketersediaan air yang layak saja itu belum cukup untuk menekan insidensi diare tanpa didukung praktik sanitasi dan perilaku higienis yang baik. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan diare bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi dalam analisis maupun kebijakan penanggulangannya. Di sini ada beberapa data percaya yang saya gudakan seperti ini. Data saya ambil dari BPS tahun 2015. Baca ada artikel-artikel juga seperti dari website WHO. Selanjutnya saya akan membahas ke dashboardnya. Di sini adalah halaman utama. Di sini ada informasi terkait totalnya ini pada tahun 2015 ada sekitar 4.105.000 kasus diare pada 2015 dan ada rata-rata insidensinya itu per 100.000 orang sebesar 1.545 di 34 provinsi. Di sini ada statistika deskriptifnya yang menjelaskan rata-ratanya, median, standar deviasi, ini dan maksnya. Saya ada distribusinya untuk ini kasus diarenya dan ini ada insidensinya per 100.000 orang. Selanjutnya itu saya menerapkan peta interaktif di sini menggunakan library leaflet. Di sini langsung lihat kasusnya seperti ini kasus diare, insidensinya dan kepadatan tenaga gizi dan air laut. Langsung semuanya ada di sini. Jadi saya jadikan satu. Lalu di sini ada peta insidensi diarenya dengan 10% tertinggi itu ada dari DKI Jakarta sampai ke Sulawesi Tengah dan untuk 10 provinsi terendah Maluku, Papua dan seterusnya. Di sini saya mengukur tingkat kejadian kasus baru per 100.000 penduduk yang memberikan perbandingan adil antara provinsi dengan provinsi berbeda. Dengan rumus sebagai berikut, ini itu dikali ya, jadi ini kasus dibagi total populasi dikali 100.000. Ini ada korelasi di sini kenapa tidak ini abu-abu ini karena itu tidak signifikan seperti yang tadi sudah dijelaskan di artinya ada interpretasinya. Kalau misalkan ada yang signifikan seperti ada high low, tapi di sini tidak ada yang signifikan jadi hanya abu-abu saja. Lalu di sini ada model regresi OLS-nya. Di sini ada uji asumsinya, ada untuk Viv dan untuk heteroskedasitas. Di sini ada terlihat hasilnya bahwa ini R square sebesar 0,171, p-value sebesar 0,128, dengan yang signifikan itu tenaga gizi, dan yang untuk kepadatan dan presentasi rumah anak itu belum signifikan. Di sini ada info tentang dashboard yang saya buat, seperti ini metodenya ada apa saja, software yang saya gunakan apa, ini ada judulnya, juga ada definisi variabel-variabelnya. Ya mungkin itu presentasi saya, proyek saya dari Arab Studio dan juga dashboardnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.